Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Silakan dinyalakan kameranya biar kelihatan. Mulia Irfan, Syafia Kelbia, Suhardi, Hadir Pak. Aini Arifin. Fauzan mana Fauzan? Nggak kelihatan. Amel, Tiar, Erika udah masuk. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita pertemuan malam ini dua pertemuan ya, pertemuan kedua dan ketiga. Yang kedua kita bicara tentang ruang lingkup, dan yang ketiga kita bicara tentang world view, Islamic world view. Baik, saya akan mulai dulu dengan pembukaan tentang apa itu ruang lingkup, di mana kita bisa mengetahui apa bedanya ilmu dari poros Barat dan ilmu dari poros Islam. Bagaimana dunia Barat melihat ini yang satu lagi sini, itu kelihatan apa di situ? Nah ini kelihatan tuh, kelihatan ya. Ini dunia Barat via bahasa ilmu. Dulu sebelum Barat muncul, sebelum Barat menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan di tahun 780, tahun 800 ya, kita mengenal Al-Khwarizmi, atau sekarang diterjemahkan menjadi algoritma ya, yang menghitung tentang perhitungan keuntungan YouTube, penghitungan TikTok. Nah, itu internet itu perhitungannya pakai algoritma ya. Pakar matematika dan astronomi. Kemudian Ibnu Ishaq Al-Kindi, atau di Barat dikenal dengan Al-Kindus, di tahun 800. Dia adalah seorang filosof, ahli fisika dan optik ya, tentang mata ya. Kemudian kedua ini memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles, karena Aristoteles itu ilmunya, filosofinya masih bersifat deduktif tentang perenungan, pemikiran gitu. Jadi tidak bisa diimplementasikan, semuanya bersifat deduktif. Dan gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran keagamaan dunia Islam dan Kristen. Selain yang dibicarakan tentang keagamaan ini, yang kita kenal pada hari ini yaitu ilmu umum, matematika, bahasa Inggris, pendidikan, apalagi itu ya. Nah, selain ilmu agama itu didominasi oleh dua orang ini, Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Kemudian ada Al-Kindi, Al-Farabi menggabungkan Aristotelianism dan Neoplatonism. Plato itu adalah muridnya Aristotle. Aristotle muridnya siapa? Ada yang tahu? Socrates ya. Socrates itu guru mereka tuh. Guru Socrates punya murid namanya Plato, Plato punya murid namanya Aristotle. Silakan nanti dibaca tentang filsafat. Literatur filsafat Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris yang ikut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Seperti contohnya Ibnu Khaldun, seorang sosiolog sejarawan, menerjemahkan naskah-naskah kedokteran Yunani, dan kumpulan teknik matematika Al-Khwarizmi adalah tokoh-tokoh yang penting pada zaman kejayaan Islam. Maka tidak aneh pada hari ini istilah-istilah yang digunakan di dunia barat seperti alkemi, alkohol, alembik, algebra, alkali, almanak, arsenal, mos, nadir, nafta, sugar, syarab, zenit, zero, ya, itu dari bahasa Arab tadinya, berasal dari bahasa Arab. Earth, ard, ya, kemudian lagi apalagi banyak istilah-istilah yang digunakan oleh ilmuwan Barat yang menyerap dari bahasa aslinya, itu bahasa Arab. Nah, ini aslinya ya. Bark, cable itu di Hubble, camel itu di Jamal, checkmate sah mayyit, syak, cek ya, divan atau diwan sama kafe, gawah, kafe, nah,
sama tuh ya. Coca, kohol, alkohol. Lemon tuh bahasa Arab tadinya. Makhazin, manarah, minaret, manaroh ya. Mukhayir, mami, orange, sugar, sirup, tarif, tamarin, tamar al-hind ya. Wizir, wazir. Ini diambil dari hasil himpunan Montgomery Watt tahun 1972. The Influence of Islam on Medieval Europe. Itu ada dalam khazanah keilmuan mereka. Ya. Nah, maka lahirlah ilmu-ilmu atau aliran-aliran metodologi yang ada di Barat seperti logika, metafisika, idealisme, realisme, eksistensialisme itu apa? Kalau bahasa sekarang disebutnya anak-anak itu apa namanya? PD itu apa bahasa gaulnya? Apa eksistensialisme itu? Lupa namanya ya. Monoism ya berasal dari satu, dualism berasal dari yang dua, rasionalism berasal dari logika berpikir, empirism berasal dari pengalaman, kritisism berasal dari berpikir secara kritis, positivism berasal dari kenyataan yang ada, fenomenologi yaitu berasal dari gejala-gejala yang dilihat, pragmatism itu pragmatis yang sifatnya praktis-praktis yang mudah-mudah aja, idealism itu bersifat yang sangat prinsipal, intuisionism itu seperti kita berdasarkan kata hati, intuition. Hedonism itu berdasarkan materialism. Semua ini menjadi tujuan dan proses sekaligus tujuan di Barat. Ini di Barat. Sementara dalam benak seorang Muslim, ketika berpikir sesuatu itu memiliki konsep-konsep sebelumnya. Jadi logika itu bukan kosong. Di sana ada konsep-konsep yang menentukan. Ada konsep Tuhan, konsep ilmu. Apa itu Tuhan? Satu-satunya sesembahan. Itu ya. Tempat kita meminta, tempat kita berteduh, tempat kita memohon, tempat kita bergantung segalanya. Ilmu itu apa? Ilmu adalah sesuatu yang kita ketahui berdasarkan pengalaman ataupun langsung diberi oleh Allah. Kehidupan itu akan berbicara tentang akhir dari kehidupan adalah kematian. Gitu. Kehidupan itu adalah awal daripada proses manusia mendapatkan pengalaman dan belajar, pada akhirnya berujung pada kematian. Kemudian konsep manusia itu ada dua. PAI dulu kan pernah belajar kan, dia satu aspek sebagai hamba, ibadullah, abdullah, satu aspek lagi sebagai khalifatullah, khalifatun fil ard, ya, menjadi pengganti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Kemudian konsep moralitas, ada namanya rasa toleransi. Ya, orang Islam nggak usah diajarkan tentang toleransi, kita sangat toleran. Ya, tanggung jawab, disiplin, itu moralitas. Kemudian konsep ukhuwah. Innamal muslimuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu adalah saudara. Kemudian konsep jihad. Jihad itu apa? Melawan sesuatu yang menyerang diri kita. Siapa? Kalau dulu jihadnya itu melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, sekarang adalah jihad melawan diri sendiri ketika kita melawan emosi diri. Nah, konsep alam semesta. Alam semesta diciptakan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang soleh. Jangan diambil semuanya, tapi sisakan sebagian untuk kepentingan masa depan. Itu konsep pendidikan. Apa itu konsep pendidikan? Kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa hidup di masa depan. Bukan hanya sekedar pinter, bukan hanya cerdas. Nah, inilah yang akan menjadi titik awal mula bagaimana kita menemukan ruang lingkup metodologi studi Islam, bermula dari tarbiyah atau pendidikan. Ya, kenapa demikian? Karena pendidikan inilah yang akan mengajak manusia untuk mempersiapkan diri. Karena sekarang kita dididik oleh zaman, dididik oleh peralatan, oleh media, oleh situasi di mana kita semua bergantung kepada alat, pada gadget, kepada handphone, laptop, apapun jenisnya ya, yang menyeberang
dari satu masa ke masa lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kelompok ke komunitas lainnya, itu kita bisa berkomunikasi secara lintas ruang dan waktu. Tapi kita tidak sadar konsep pendidikan yang terjadi itu kita memiliki gelombang elektromagnetik yang luar biasa negatifnya. Kenapa? Karena hampir tidak ada sensor, hampir tidak ada silabus, hampir tidak ada tujuan. Maka dari konsep-konsep yang ada pada seorang Muslim, ya, tentang Tuhan, ilmu dan sebagainya ini, itu melihat pada satu realitas untuk dijadikan sebagai pedoman. Konsep-konsep ini jadi pedoman realitas ini. Nanti kita akan hidup di sini. Akan hidup di masa depan, di mana masa depan itu kita akan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Kepada keluarga juga, sebagai bagian daripada masyarakat itu. Bagaimana realitas ini bisa kita urai sedemikian rupa dengan berlandaskan kepada konsep-konsep yang benar daripada konsep yang diajarkan dalam agama ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kali ini kan bagaimana Barat melihat realitas, ya? Ini ada masalah, misalkan Rusia menyerang Ukraine, gitu ya? Itu realitas tuh. Bagaimana orang aliran logika berpikir, aliran motivika semua berpikir, semua memberikan pendapatnya, semua memberikan cara berpikirnya. Nah, bagaimana kita seorang Muslim melihat realitas kenyataan itu? Nah, oke. Pertanyaannya sekarang, Arifin, saya mau nanya Arifin dulu. Sudah siap Arifin? Saya tanya. Insya Allah Ustaz. Ya. Apa hubungannya belajar Al-Quran dengan belajar Al-Quran dulu dari mana? Dari Abata ya? Iqra, pakai Iqra Arifin. Apa Iya, hubungannya Ustaz. belajar Iqra itu dengan akhlakul karimah? Apakah orang yang belajar Iqra, alif fatha ba fatha ba, kemudian dia punya akhlak yang bagus, kemudian otomatis? Berpikir keras, Arifin. Bapak izin sebentar ya Pak, matiin kamera, mau perjalanan Pak. Oh, perjalanan malam minggu? Enggak Pak, pulang kerja biasa Pak. Oke ya, silakan. Nyerah, Arifin, nyerah. Kayaknya yang terbesit di kepala saya Ustaz, kayaknya nggak ada hubungannya Ustaz. Gak ada hubungannya ya antara membaca Iqra, belajar Iqra dengan akhlakul karimah. Oke. Kemudian Salsabila. Iya, Pak. Kenapa dimatikan? Iya. Kalau di kelas lain yang dimatikan saya remove loh. Betul. Ada nggak hubungannya antara membaca belajar Iqra dengan sana ngaji biar jadi anak soleh, kemudian saya belajar alif-alifan, kemudian dia jadi anak soleh gitu. Ada nggak hubungannya? Nggak tahu, Pak. Kuliah, Konita. Iya, Pak. Ada nggak hubungannya? Ada, Pak. Gimana tuh? Kalau menurut saya gitu, Pak. Ya. Kalau hubungan dari adakah hubungan antara akhlakul karimah dengan kita belajar Al-Qur'an gitu? Mungkin dari apa ya? Dari kecil kita kalau belajar abatasa dihubungkan dengan akhlak, kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalkan kayak orang tua sana ngaji biar jadi orang apa soleh gitu, itu masih ada hubungannya karena dalam lingkungan kita ketika belajar ngaji itu pasti lingkungannya positif gitu karena lingkungan itu juga membentuk daripada perilaku kita gitu sehingga ketika kita
belajar Al-Quran tadi, ditambah ada pengertian dari guru ngaji bahwa Al-Quran ini mengajarkan untuk kita selalu bersikap baik gitu, menjadi anak yang soleh itu bisa juga berpengaruh untuk pribadi kita gitu, agar tercipta menjadi akhlak yang baik gitu Pak, kalau menurut saya. Serius? Tapi itu tergantung juga pada diri sendiri juga Pak gitu, karena kan kebanyakan juga kayak mungkin di pondok pesantren gitu Pak ya, mereka juga kan belajar ngaji gitu, tapi tidak dipungkiri juga ada beberapa yang mungkin setelah keluar dari pesantren akhlaknya tidak mencerminkan ketika dia belajar saat di pesantren gitu, saat belajar ngaji gitu. Jadi tergantung diri sendiri juga sih Pak kalau kata saya gitu. Iya. Ozan, setuju nggak? Benar, Pak. Untuk opini dari kuliah, Pak. Bukan opini itu, tanggapan dia. Oh, tanggapan. Dia udah mikir itu. Kalau secara tanggapan, Tahu nggak apa arti opini? opini pandangan. Salah. Kalau pandangan itu lebih ilmiah. Kalau opini itu ngigo. Oh, jadi kayak nggak ada dasarnya gitu. Ya, nggak ada dasarnya. Opini itu Ya, cuman kayak pinter-pinteran. Kira-kira gitu. Opini itu. Orang gila ngomong di jalan tuh ngamuk-ngamuk. Nah, itu opini. Ya, orang sekolah jangan beropini. Ya. Orang antum semua yang hadir di sini saya minta jangan pernah beropini. Ya. Walaupun menurut saya pribadi nggak usah beropini. Tapi harus ada pijakannya, baik secara data faktual, baik secara berpikir kritis, ataupun pokoknya kita harus mengeluarkan dalil. Alasannya begini, maka jadi begitu. Secara logis, maka benar. Gitu. Jadi jangan beropini ya. Oke, lanjut Pak Ozan. Setuju nggak sama Ulia? Kalau untuk pendapatnya setuju sih Bapak. Karena kan ketika kita mengaji pun harusnya, ini kalau secara ya pribadi saya sendiri sih juga kadang-kadang disuruh ngaji pun kadang-kadang juga nggak mau gitu. Kadang-kadang disuruh ngaji malah main bola gitu kan. Ya. Secara pribadi, secara kecil, ketika kecil saya juga seperti itu. Tapi di samping itu ketika mengaji pun kita pasti dapat satu hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di hidup kita dari guru ngaji. Jadi kalau untuk hubungan secara sangkut paut antara belajar ikro dengan akhlakul karimah itu kemungkinan nggak ada sih Pak. Kalau kemungkinan nggak ada, bahkan nggak ada untuk secara hubungannya. Tapi dari pengajarnya, lebih kepada pengajar dari ikro tersebut, kita bisa mengambil akhlakul karimah. Contoh gitu. Iya. Gitu Bapak. Gitu ya. Oke. Menarik nih. Makin menarik nih. Fahmi. Ritonga. Horas. Horas, Pak. Oke, baik Pak. Saya juga setuju Pak dengan pendapatnya Fauzan tadi sama Ulia juga ya. Memang kalau kita lihat ke belakang, kita lihat waktu kita kecil ya, ketika kita disuruh belajar ngaji gitu ya. Memang pada saat itu hubungannya antara belajar ngaji dengan akhlakul karimah memang nggak ada gitu Pak. Tapi ketika kita udah dewasa nih, dari belajar ngaji tadi kita udah bisa belajar gitu ya. Kita udah bisa baca Quran, kita baca sesuatu yang Al-Quran contohnya, kita bisa dapat contoh akhlakul karimah dari situ gitu Pak. Jadi mungkin untuk hubungannya dapatnya bukan di waktu ketika kita belajar ngaji, tapi ketika kita di suatu saat nanti gitu Pak. Berarti ada hubungan kan? Kurang lebih Pak, kurang lebih. Tapi nggak langsung dapat gitu Pak. Ada prosesnya dulu mungkin ya ketika dia gini-gini gitu. Orang belajar tuh nggak mungkin semuanya langsung dapat. Bukan ya, bikin Indomie gitu. Masuk cemplung, kasih bumbu, kocek,
Jadi itu namanya Langsung santap. pendidikan itu step by step, bertahap, pada akhirnya ketemu di sana. Oke, menarik ini. Tadi katanya Ulia tidak ada berhubungan, dikuatkan lagi oleh Fauzan tidak ada hubungan, tapi kata Fahmi ada hubungan sedikit. Tapi kayak mana ya gitu kan? Nah, kalau kayak medannya kayak mana lah? Ada lah itu. Kalau diapakan jadi apa itu kan? Nah gitu. Iya, kayak gitulah dia, Pak. Kayak gitu. Nah harusnya seorang mahasiswa itu mengapakan apanya itu jelas. Jangan jadi apa aja gitu. Mahasiswa itu jangan mempertemukannya itu kayak gitulah kira-kira. Nah, bukan kayak gitu, orang nggak bisa kayak gitu harus jelas di mana ketemunya. Oke, Irfan, Pane, ini satu kampung nih sama Fahmi, satu perguruan juga sama Arifin. Ayo, gimana kalau menurut Irfan, Pane? Kita lagi belajar menggunakan logika nih ya. Nah ini namanya cara berpikir induktif. Kita mengolah sebuah kasus demi kasus, sebuah pernyataan untuk kita jadikan sebagai susunan statement, tesis ataupun kesimpulan. Silakan Irfan Pane. Baik, Ustaz, terima kasih. Kalau yang saya pahami sebenarnya ada ada sih hubungannya. Saya mengambil dua dalih, Ustaz. Yang pertama, kebetulan di rumah saya di Medan itu juga tempat pengajian, jadi anak-anak ngaji di rumah. Hubungan yang pertama adalah ketika mengaji itu kadang mungkin sebelum mengaji atau setelah mengaji, biasanya orang tua saya itu mengajari mereka tentang bagaimana supaya cepat mengaji atau bagaimana caranya supaya kita cepat bisa mengaji. Contoh misalkan dengan cara hormat kepada orang tua, jangan berkata kotor, tetap menjaga aurat, seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungannya itu terkait dengan kita kembali ke kalimat segala sesuatu itu berproses dan perlahan. Maksudnya adalah ketika kita sedang mengaji, misalkan abata, itu pasti belum langsung bisa. Bahkan di rumah saya itu ada orang dia udah setahun belum bisa menggabung kalimat. Dan ada sebulan udah bisa, ada 2 bulan udah bisa. Nah maksud saya adalah ketika dia misalkan nggak bisa 9 bulan, maksudnya dia jangan langsung berhenti, tapi langsung tapi terus belajar. Nah begitu juga dengan akhlak gitu. Ketika kita sudah berusaha, pasti ada aja pasti ada aja salah kita yang kadang orang lain, si itu siapa sih udah belajar akhlak tetapi aja ngomongnya gitu. Udah belajar akhlak tetapi ketika di belakang orang lain tetap aja menggosip orang lain misalkan. Nah, kalau menurut saya hubungannya yang dua itu, Ustaz. Oke. Jadi akhlaknya terpisah dari pembelajaran Al-Qur'annya, gitu ya? Iya, Ustaz. Diajarkan secara langsung. Oke. Menarik. Salsabila tadi udah ya? Sekarang Rizkia. Jadi pertanyaan saya yang paling inti nih. Untuk anak-anak itu, kan di kampung saya juga banyak nih yang ngaji nih. Jadi ketika dia ngaji, bukannya tambah berakhlak, ngobrol lagi sholat, main bola di masjid, gitu. Kadang-kadang azannya pakai paduan suara 3 orang azan. Nah gitu. Bingung kan sekampung itu, kok azan bertiga ini? Gitu. Anak-anak, namanya juga anak-anak. Tapi tetap aja anak-anak harus kita ajarkan. Pertanyaannya, apa yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak? Ya, tentang, nggak usahlah studi Islam, tapi tentang agama ini. Tentang ilmu, pengetahuan agama Islam, apa yang pertama kali kita harus ajarkan ke mereka? Silakan. Rizkia. Untuk apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak itu, kalau menurut Kia, pertama kali kita
Fauzan jangan senyum-senyum. Gitu. Aduh, Pak. Ya, off cam ya, Pak. Kenapa? Kenapa off cam? Nyalain lah. Nyalain. Aduh, Pak, saya grogi. Grogi. Nanti lebih Ya, grogi yang lagi. Apa pertama kali harus diajarkan? pertama kali ya mengenal Tuhannya, Pak. Terus Terus akhlak. Yang kedua akhlak. Quran nanti aja. Udah itu aja, Pak. Udah, aku saya deg-degan, Pak. Kok deg-degan sih? Deg itu jatuh, degan itu air kelapa. Air kelapa jatuh tuh deg-degan. Nah, oke, nggak apa-apa. Amel, ngomong sendiri aja tadi Amel. Mel, ya, apa yang harus kita ajarkan pertama kali kepada anak-anak? Ilmu apa? Kok diem? Mel, Ya, iya Pak. Ini saya ada suaranya. ya. Apa yang pertama kali diajarkan? Cek, cek, cek. Ya, kedengaran. Ada? Ada. Oke. Waktunya udah mau habis. Gimana nih. Pak pertanyaan? Waduh. Apa yang harus diajarkan? Ilmu apa yang harus diajarkan kepada anak-anak? Tadi kata Kia cuma dua. Satu akidah, yang kedua akhlak. Cuma dua pelajaran itu akidah akhlak kayaknya. Quran nanti aja. Diajarkan kepada anak. Mungkin benar sih tadi. mengenal Tuhannya yang pertama ya Pak. Mulai dari menghormati orang tua seperti itu. Akhlak sama juga. Akidah dan akhlak. Ya. Oke. Nah ini jangan dimatiin webcamnya. Apa? Nanti kalau ini mati kita lanjutkan lagi ya. Tinggal 10 menit lagi mati ini. Sama kayak ya Udah Pak, tahu ini Mulyawati Nurisman, ayo. Apa? sama kayak pendapatnya Kia sama Oh, Mel. sama. Arif Syah. Kedua. Padahal yang pertama aku mau jawab. Kedengeran Melani. Mel. Lupa dimatiin. Arifra. Siap-siap tidak? Arif. Ya, Arif. Arif, Ustaz. Ya. Oke, baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, sama Ade. Pikir sekarang. Oke, baik, Ustaz. Sebelumnya mengenai apa yang pertama kali harus diajarkan untuk anak-anak, mungkin menurut opini Arif sendiri. Ini lagi. Tadi, bukan opini berarti. Apa tuh jawaban, Ran? Ya, pendapat saya. Pendapat berarti ya. Oke, mungkin menurut pendapat saya sendiri, Ustaz, tadi setuju dengan yang pertama tentu harus diajarkan mengenai akidah dan juga akhlak, itu harus ada pada diri seorang. Tapi bagaimana cara kita mengajarkan kepada mereka? Yang pertama di sini saya mencatat tadi mungkin mengenai pembiasaan atau pendekatan dari ajaran daripada orang tua disampaikan kepada anaknya dengan cara apa? Ya, si anak tuh diajak aja kepada hal-hal yang baik. Contoh misalkan tadi di rumahnya banyak pengajian. Ya udah, bisa nggak bisa masukin aja ke pengajian. Masalah berantem atau enggaknya misalkan di pengajian itu ya gimana nanti ya, kita tahu sendiri karena juga anak-anak gitu. Itu untuk sisi lainnya, tapi tujuan kita tadi untuk mengajarkan bahwa si anak itu
Yang pertama adalah untuk mengenal Tuhannya dan juga mengenal Rasulnya gitu ya. Sama Karena berarti. penting juga, ya Ustaz. Sama berarti. Sama dengan Ustaz. Kia, dengan Amel. Dengan Eni. Intinya Ustaz, dari saya perlunya pembiasaan dulu Ustaz, untuk anak itu. Pembiasaan apa? Pasti lalu. Pembiasaan yang baik lah Ustaz. Karena ada apa namanya mahfuzat kalau nggak salah ya, yang berbunyi al ilmu fisigor karena alal hajar, nah gitu. Saya mungkin waktu kecil ya pokoknya berikanlah intinya pengetahuan kepada anak, maka itu seperti apa namanya mengukir di atas batu gitu. Kalau masih kecil insya Allah akan teringat terus, dan mungkin itu saja Ustaz. Oke. Fida. Ya, Pak. Gimana? Pendapat saya mungkin tidak terlalu tidak jauh berbeda dengan pendapat teman-teman tadi. Yang pertama yaitu mungkin harus mengenal siapa Tuhan kita terlebih dahulu dan agamanya. Lalu yang kedua yaitu akhlak, tapi akhlak ini bersamaan dengan Al-Quran, karena kalau tadi seperti yang dari cerita Pak Radif bahwa seperti di surau atau di masjid ada yang anak-anak ada yang bermain saat azan juga bersamaan, mungkin tetap diberikan akhlak meskipun mereka sedang mengaji, tetap akhlak sambil berjalan, karena saat mereka mempelajari atau membaca Al-Quran adanya akhlak terlebih dahulu sebelum mereka membaca Al-Quran, yaitu kan kemarin kami tuh belajar ada adab-adab saat membaca Al-Quran. Jadi sebelum membaca Al-Quran ada berwudu dulu kan, itu juga akhlak dulu kan, adab dulu berwudu atau sikat gigi ya bosnya di tempat yang membaca Al-Quran, di tempat yang bersih. Jadi seperti itu dulu sebelum membaca Al-Quran, seperti itu. Oke. Adab, akhlak, adab. Oke. Adek, Triana. Ya Ustaz. Menurut saya sih juga sama beda jauh sama yang sebelum-sebelum dari teman-teman saya, karena akhlak itu diutamakan ya. Dan di samping itu juga bagaimana cara pendidikan dari guru atau dari orang tua, yang terutama dari orang tua. Apabila orang tua itu memang mendidik anaknya dengan akhlaknya yang baik, mungkin insya Allah untuk kedepannya itu semakin baik, mulai dari belajar ngajinya dan lain sebagainya. Karena itu berpengaruh banget untuk pelajaran seterusnya. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Oke, ini udah azan ya. Kita stop dulu sebentar, nanti habis sholat kita lanjut lagi. Ya, 10 menit lah ya. Ini tinggal 3 menit, saya konklusikan dulu. Saya tidak ingin menyalahkan apa yang jadi bukan opini, yang menjadi pikiran, pendapat. Nah, ya, yang selama ini Anda boleh berbeda dengan saya, tidak ada masalah. Cuman dalam pemahaman istilah-istilah harus tepat. Seperti opini, pendapat, asumsi gitu ya. Kalau asumsi itu namanya hipotesis, perkiraan ya. Kalau asumsi itu berasumsi, ngigau juga sama, dia satu tingkat di atas opini. Tapi kalau pendapat itu berdasarkan argumen dan alasan-alasan yang baik, yang benar. Baik, tadi pertama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tuhan itu namanya Allah, gitu kan? Dan yang menyampaikan nama Allah itu adalah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Oke. Tapi dari mana kita tahu itu? Asalnya dari mana? Ini akhlak baik, akhlak dulu. Kalau Arif mengatakan di pembiasaan orang tuanya, memberikan pembiasaan. Kalau orang tuanya maling, membiasakan anaknya nggak nyolong dong. Nah, jadi pembiasaan seperti apa? Pembiasaan yang baik lah. Tapi kita tahu yang baik dan tidak baik itu dari mana? Tentunya dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dari mana? Dari Al-Quran. Balik lagi kepada Al-Quran. Kalau kita kenal namanya Allah, huwallahu la ilaha illahu. Ya, itu nama Allah itu adanya dalam Al-Quran. Kita belajar tentang nama Allah itu dikenalkan lewat Al-Quran. Jadi yang pertama kali yang harus diajarkan kepada anak-anak itu adalah tentang Al-Quran.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tapi dari mana? Nah, karena masih kecil, kan naqsy 'alal hajari, itu dari yang mudah dulu. Baca hurufnya dulu. Abata, ta'aba, baba, batako, ya kan? Itu semua belajar dari yang rendah dulu, yang sederhana dulu. Menujunya ke sana. Nah, permasalahannya di kita ketika belajar Al-Quran, target kita hanya sampai dengan khatam Quran. Baca nanti kalau sudah lancar Iqra 1 sampai Iqra 10, Iqra 1 sampai Iqra 6, sudah selesai nanti naik ke Al-Quran. Al-Quran nanti dibaca dari Al-Fatihah pertama sampai dengan surat terakhir An-Nas, udah itu selesai, kemudian dipestakan, selesai. Ternyata banyak juga ilmu lain yang harus dipelajari. Pertama, semuanya tentang belajar Al-Quran ya. Pertama, akidah. Yang kedua, dalam Al-Quran itu banyak sejarah. Atau kita lebih mengenal tentang tarikh. Ya, sejarah. Akidah, sejarah. Nah, dalam Islam, dalam Quran itu fihi ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat tentang hukum, maka kita belajar tentang usul fiqh, belajar tentang fikih. Tuh, yang ketiga. Apa tadi yang pertama? Tidak. Dua, tarikh. Tiga,